Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara akan segera dimulai, jadi mohon hadirin untuk bisa bersiap-siap. Yang kami hormati narasumber Ibu Lailatul Hikmah SEMBE dan yang kami hormati Saudara Seli Andini Wibowo, kemudian mahasiswa undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini pada acara OIA Talk IISMA Sharing Session 2 2024. Untuk susunan acara yang pertama, hadirin dimohon berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara berikutnya akan dibacakan CV narasumber oleh moderator. Narasumber kita yang pertama yaitu adalah Ibu Lailatul Hikmah SEMBE, merupakan LPDP Awardee Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2018, kemudian Best Speaker Debat Economic and Globalization pada tahun 2019, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, kemudian juga konten kreator LPDP dan beasiswa lainnya. Channel YouTube-nya adalah Kak Dosen, kemudian mentor LPDP Scholarship dan beasiswa lainnya, kemudian Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Institusi Universitas Merdeka Malang. Nah, kemudian untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar Ibu. Untuk adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa silakan ditempati bangkunya yang di depan. Yang paling belakang silakan pindah ke depan. Ayo.
Yang paling belakang juga silakan diisi di depan. Oke, ayo yang belakang sebelah sini, silakan maju ke depan. Oke, ini masih ada yang kosong. Ayo silakan duduk di depan dulu. Enggak apa-apa kok. Iya. Ayo yang paling belakang bisa diisi dulu. Nah ya ini terima kasih. Ya silakan Ibu. Terima kasih. Oke baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang luar biasa pagi hari ini, ada IISMA Sharing Session Part 2, yang mana nanti saya akan memaparkan terkait dengan general information about IISMA, dan juga saya ditemenin dengan narasumber juga yang luar biasa, yaitu Celia, yang nanti mungkin ada partnya sendiri untuk memaparkan terkait dengan experience-nya ketika berkuliah di luar negeri atau ketika student exchange ya dengan program IISMA. Oke, langsung ke materi. Oke, seperti saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, tetapi nggak enak nih kalau saya nggak memperkenalkan secara langsung. Karena tak kenal maka bukan, tak kenal maka kenalan, bener? Bener dong ya. Jadi saya kebetulan adalah dosen juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Mungkin ada beberapa mahasiswa saya di sini ya. Ada beberapa mahasiswa saya di sini dan juga banyak yang belum kenal ya tentunya. Oke, let me introduce myself. My full name is Lailatul Hikmah. You can call me Bu Hikmah, Miss Hikmah, or Kak Hikmah, up to you. Saya juga bagian dari Biro Kerjasama ya di Universitas Merdeka Malang. Kebetulan saya juga LPDP Awardee di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga saya termasuk mentor juga. Jadi mungkin nanti teman-teman yang pengen niatan S2 juga bisa memfollow Instagram saya atau YouTube saya, karena di situ banyak informasi terkait hal tersebut. Kenapa saya sebutkan LPDP juga? Karena LPDP dan ISMA itu adalah kakak adik ya. LPDP itu kakaknya, ISMA itu adiknya ya. Karena baru hadir juga di tahun 2021 ya. Baik, teman-teman juga bisa follow Instagram OIA Unmer ya. Nanti bisa di search, di situ ada OIA Unmer, dan juga ada YouTube-nya OIA Unmer Malang. Silahkan di-subscribe ya. Baik, next. Langsung aja kita ke materi ya. Terkait dengan IISMA Sharing Session ini akan ada 3 hal utama yang dibahas. Yang pertama terkait dengan overview IISMA dan IISMAFO. IISMA di sini maksudnya IISMA untuk sarjana, dan IISMAFO adalah IISMA untuk program vokasi. Kemudian yang kedua adalah alur dan timeline dari universitas, yang mana nanti kita juga ada prepare terkait dengan pendaftaran IISMA tahun 2024. Dan yang ketiga, saya juga akan paparkan terkait dengan program kami dari OIA Unmer, yaitu IISMA Superclass, yang mana ini merupakan program mentorship, yang merupakan program pendampingan teman-teman yang ingin bertekad untuk student exchange. Gitu ya. Next. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih IISMA itu? Kata yang di belakang, itu temanku Bu, gitu ya. Dikira temennya apa namanya ISMA. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah tahu ISMA itu apa. Cuma di sini pasti saya yakin ada juga beberapa yang belum tahu.
Karena ISMA ini mulai ada di tahun 2021. Jadi ISMA itu lebih singkatnya adalah scholarship program yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah naungan LPDP dan Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa student exchange atau melakukan mobilitas internasional ke luar negeri selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi kita nanti ketika semester 4 ya, semester 4 dan 6 ya. Jadi IISMA ini untuk sarjana itu ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dan semester 6. That's why yang ada di forum ini itu adalah mahasiswa semester 3 dan 5, benar ya? Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian ada waktu untuk persiapan mendaftar ISMA 2024. Gitu ya. Oke, next. Karena ISMA itu untuk semua jurusan, gak perlu ditanya ISMA itu untuk jurusan apa gitu ya. Kalau jurusan hukum boleh gak, jurusan manajemen boleh gak, akuntansi dan lain-lain, pariwisata boleh ya, semua jurusan boleh. Nah di sini ISMA mengharapkan 10 kompetensi yang diharapkan ketika mahasiswa itu mengikuti IISMA program ya. Ada 10 ini. Ada juga yang social intelligence, new media literasi, dan banyak hal lainnya. Intinya kita dipersatukan untuk mencapai 10 kompetensi ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri bersaing. Ketika suatu saat nanti pasti persaingan akan semakin ketat karena adanya internationalization, adanya globalization, makanya kita harus bersiap terkait hal itu. Dan 10 kompetensi ini wajib ya dimiliki dan diharapkan oleh IISMA ya, dan wajib dimiliki oleh IISMA awardee tentunya. Next. Kenapa sih harus IISMA? Kan masih banyak student exchange yang lain, tentunya gitu. Bu, saya taunya student exchange yang di Thailand atau student exchange yang di Jepang. Gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa ISMA ini adalah salah satu program student exchange yang pertama tentunya teman-teman bisa belajar di universitas terbaik di dunia. Karena tidak semua universitas itu terdaftar ya di list universitas IISMA. Jadi ada beberapa universitas yang memang top dunia yang itu ada tujuan dari IISMA ini. Yang kedua, rekognisi SKS sampai 20 SKS. Pasti ada yang bertanya-tanya, Bu kalau misalnya saya ikut student exchange nanti kuliah saya gimana gitu. Ya tentunya bisa direcognize, yaitu sebesar 20 SKS ya. Jadi misal 1 semester di sana, nanti teman-teman balik itu tidak perlu mengulang mata kuliah yang belum ditempuh. Karena sudah direcognize dengan kegiatan IISMA gitu ya. Kemudian bisa mempelajari mata kuliah yang diminati. Contohnya nih, mahasiswa manajemen belajar psikologi atau mahasiswa teknik belajar manajemen gitu ya. Jadi bisa memilih mata kuliah sesuai dengan peminatan kita. Nah ini cocok nih bagi mahasiswa yang tiba-tiba mikir, Bu kayaknya saya salah jurusan deh, ada enggak? Ini saya pasti tahu nih karena mahasiswa saya ada yang bilang gitu kadang ya. Bu saya ini kayaknya salah jurusan sih, kayaknya saya pengennya di ilmu hukum aja. Ya silakan ambil ilmu hukum di IISMA program, tentunya bisa ya. Ada juga kan yang salah jurusan pikirnya ya, padahal ya nggak tahu itu ngeles atau bagaimana. Oke, jadi seperti yang saya paparkan di depan, banyak sekali benefit yang tentunya kita akan dapat ketika kita ikut IISMA program gitu ya. Kemudian mengalami budaya baru, wah tentunya ya. Kita ke luar negeri otomatis kita bisa pasti lebih sering foto-foto, buat video, buat konten. Yang cita-citanya jadi YouTuber belum kesampaian, bisa banget
ikut IISMA dulu ya. Ikut IISMA kemudian lolos, bismillah lolos. Kemudian di sana misalnya di UK jadi konten kreator di sana. Wah, keren banget nih. Siapa yang nolak gitu ya kalau misal belum punya pacar, misal ya kan. Kemudian ada pengembangan jejaring internasional. Tentunya ketika kita mengikuti IISMA program, kita juga harus ya selain mencari ilmu, kita juga harus mengembangkan jejaring internasional atau networking gitu ya. Kita punya teman-teman baru ya kan, mungkin yang dulunya kurang pergaulan misalnya dari kampus, tetapi waktu keluar negeri ternyata bisa explore ya, bisa punya teman-teman baru, teman-teman yang tentunya sangat hebat dan sangat inspiratif. Karena teman-teman kita itu ya yang bakal menentukan gimana kita ke depannya gitu ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang hebat, berkumpul dengan orang-orang yang inspiring, tentunya akan membuat kita jauh lebih semangat untuk sukses. Setuju ya? Setuju lah, nggak setuju nanti takut nilainya C ya. Oke, baik, selanjutnya mengembangkan kemampuan untuk masa depan. Bu, kalau saya IISMA apa masa depan saya terjamin gitu ya? Masa ada yang tanya gitu ya? Ya, jadi ikut IISMA itu banyak benefitnya ya. Nggak hanya karena recognize 20 SKS, tapi teman-teman itu juga pola pikirnya pasti berbeda. Ya, kita yang ada di Indonesia di Malang aja ya, tahu-taunya Malang aja muter-muter gitu ya. Coba kalau ikut IISMA ya, bertemu dengan teman-teman kita di Jakarta, bertemu dengan teman-teman di Jogja, Bandung, banyak saudara, banyak relasi, banyak teman. Bahkan teman-teman kalau ke luar negeri itu jauh lebih asik juga ya. Pasti lebih kayak wow gitu ya. Yang dulu misal sempat diremehkan tiba-tiba lolos IISMA. Minta maaf yang biasa yang remehin gitu ya, bisa aja kayak gitu. Jadi beberapa hal ini merupakan alasan ya, merupakan benefit yang pasti teman-teman peroleh ketika teman-teman mengikuti IISMA. Dan gak hanya ini aja, masih banyak benefit yang lain yang gak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini gitu ya. Pengen tahu benefitnya apa? Langsung ikut ya pendaftaran IISMA. Next. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa IISMA Partner itu bukan universitas yang ecek-ecek ya, istilahnya bukan universitas sembarangan gitu kan. Itu adalah universitas top dunia tentunya ya, yang tentunya keren-keren ya. Ada Boston University, kemudian ada Columbia University, ada juga University of Glasgow, University of Cambridge. Dan banyak universitas top dunia yang tentunya kalian harus tahu gitu ya. Oh, nantinya saya bakal pengen deh ke University of Liverpool gitu ya, karena saya suka Liverpool gitu ya. Kemudian saya juga pengen deh ke universitas yang lain gitu, yang intinya ada idola saya di sana, bisa banget. Karena ikut IISMA program gak hanya belajar, tapi lebih ke jalan-jalan. Betul ya Celia ya? Iya betul, nanti kalian pasti kalau ada paparan dari Celia yang tentunya ada experience-nya pasti yakinlah menurut saya pasti tertarik gitu ya. Oke, next. Bu, kalau misalnya kita ikut beasiswa apa sih yang kita dapat gitu ya? Cakupan beasiswanya apa sih? All cover ya, jadi semuanya didapat ya. Dari biaya pendaftaran dan pendidikan ya tentunya, tuition fee. Kemudian dulu kan ini saat COVID ya, ada PCR, karantina, asuransi kesehatan itu juga di cover. Kemudian living allowance atau biaya tunjangan hidup itu yang paling penting ya. Jangan sampai kita ikut IISMA terus kita takut, Bu nanti tinggal di mana, makan apa, sama siapa, jadi gembel dong, takutnya gitu ya. Jangan khawatir ya, semua di cover oleh IISMA ya. Kemudian biaya penerbangan dan visa, kemudian dana darurat juga ada. Karena semuanya di cover, maka tidak semua terpilih dan persaingannya tentunya harus disiapkan dengan matang ya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya dari teman-teman yang bisa ikut IISMA itu siapa saja sih gitu ya.
Untuk yang pertama tentunya dia terdaftar jenjang S1. Ini yang S1 ya, yang vokasi diem dulu nggak apa-apa ya. Nanti ada untuk vokasi. Ya. Ini terdaftar jenjang S1 ya, kemudian termasuk warga negara Indonesia, bukan berkewarganegaraan ganda gitu ya. Kemudian sedang menempuh pendidikan di semester 4 dan 6. Ya, teman-teman kan semester 3 nih, semester depan semester 4, wah itu bisa siap-siap gitu ya. Kemudian maksimal berusia 23 tahun pada 1 Juli 2024, ini kan panduan yang 2023 ya. Jadi kira-kira teman-teman ini tahun depan Juli itu udah 24 apa gimana gitu ya. Tentunya saya yakin masih belum ya, usia berapa sekarang? 21, 20, 21 ya, hampir sama lah ya, hampir sama ya. Kemudian tidak pernah cuti kuliah. Nah, di sini buat teman-teman yang cuti kuliah ya, sorry to say nggak bisa ya. Namanya ketentuan dan persyaratan, kalau dipaksa untuk mendaftar misal pernah cuti kuliah, mohon maaf itu memang tidak bisa, otomatis dis, memang seperti itu ya. Oke, next. Kemudian tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan mobilitas internasional ya. Misalnya summer program, internship, exchange gitu ya. Kemudian double degree selama berkuliah. Itu juga tidak, karena ISMA ini membuka kesempatan untuk mahasiswa yang belum memang ya. Kemudian IPK-nya minimal 3. Bu, IPK saya 3 pas. Tapi alangkah lebih baiknya IPK-nya semaksimal mungkin ya, kalau bisa 4 lah ya, atau 3,99 lah ya, paling enggak gitu ya. Supaya apa? Supaya waktu bersaing itu menang gitu ya dari ranking IPK-nya gitu ya. Tentu kan dijaring lagi ya waktu ISMA itu. Kemudian ini yang paling penting dan paling biasanya jadi PR buat kita semua, yaitu memiliki nilai sertifikasi bahasa Inggris. Bu, saya IPK-nya 3,85 tapi bahasa Inggris saya kurang gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman yang tentunya saya udah bilang untuk teman-teman semester 1 juga ya. Kalian harus belajar bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mulai dari sekarang. Itu selalu saya tekankan ketika saya mengajar semester awal. Karena apa? Bahasa Inggris itu pasti sangat penting ya buat kita ketika kita student exchange, kuliah, S1, baik itu S1, S2, S3 ya, yang nantinya tentunya selalu dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini ada syarat minimalnya ya. Untuk IELTS-nya 6,0, TOEFL IBT-nya 78, Duolingo English Test 100. Tapi ini minimal. Bu, kalau saya IELTS-nya 6 berarti pasti diterima dong. Ya belum tentu, makanya harus ditingkatkan gitu ya. Oke, selanjutnya dinominasikan, ini maksudnya adalah direkomendasikan. Jadi nanti surat rekomendasi ini adalah salah satu dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar ISMA. Selanjutnya tidak menerima biaya hidup atau jenis beasiswa yang lain dari LPDP ya. Misalnya nih ada di sini mungkin dari beasiswa unggulan ya. Itu nanti bisa aja ikut, cuman biaya untuk beasiswa unggulan itu diberhentikan sementara ya. Jadi nggak boleh double funding gitu ya. Ya masa dua-duanya serakah banget gitu ya. Jadi salah satunya saja gitu ya. Dari ISMA itu udah dapet banyak ya. Jadi nggak usah aduh sayang nanti beasiswaku diputus sementara gitu ya. Enggak ya. Sabar aja, santai. ISMA itu nanti bakal uang kalian banyak lah ya. Insya Allah ya. Next. Oke, jadi di sini yang saya sebutkan tadi ada beberapa skema pendanaan ya. Yang pertama adalah co-funding. Ini baru banget tahun 2023 ya. Kalau co-funding ini buat orang tuanya yang punya modal ya, itu bisa banget ikut co-funding. Karena apa? Karena insya Allah persaingannya lebih sedikit ya. Karena co-funding itu parsial pembiayaannya. Jadi setengah ditanggung oleh pemerintah, setengahnya ditanggung oleh ayah dan ibu. Ya. Oke, kemudian yang reguler. Kalau yang reguler ini adalah full cover ya, atau semua ditanggung oleh pemerintah. Tuh.
Kemudian yang ketiga, itu sebenarnya ada jalur afirmasi, tapi ini masih baru banget dan katanya masih akan diinfokan 2024. Tapi saya di sini mau memaparkan sedikit saja bahwa jalur afirmasi ini untuk teman-teman yang KIP kuliah, bidik misi, ataupun teman-teman yang berasal dari 3T. Apa 3T? Ya, tahulah singkatannya ya. Nah, itu bisa mendaftar jalur afirmasi. Karena apa? Ada beasiswa tambahan skemanya gini, untuk menambah peluang ya teman-teman untuk bisa ikut IISMA program. Oke, next. Oke, untuk lebih jelasnya terkait dengan IISMA co-funding, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa skema pendanaannya itu parsial. Jadi setengah mahasiswa, setengah pemerintah. Yang di cover apa Bu? Jadi yang di cover itu seperti biaya pendidikan, SPP atau tuition fee, kemudian biaya asuransi kesehatan dan lain-lain gitu ya. Yang tidak di cover adalah living allowance atau biaya hidup ya. Jadi biaya hidupnya ya harus diperkirakan gitu. Tetapi plusnya ya, co-funding ini sedikit peminatnya, Dang, ya kan. Nah, buat teman-teman yang kira-kira orang tuanya support banget untuk ikut student exchange ya, bisa mendaftar di co-funding. Kita bakal dampingin ya dari OIA Unmer. Ya. Oke, next. Nah, di sini Bu, apa sih persamaan dan perbedaannya? Gak mungkin teman-teman itu di luar ditanya, emang kamu IISMA co-funding apa reguler? Nah, gak penting ditanya gitu ya. Pasti kalau udah ini IISMA awardee, wah keren banget nih gitu ya. Jadi persamaannya adalah ketentuan pendaftaran sama ya. Tanggal keberangkatan sama juga. Durasi pelaksanaan sama ya, selama 1 semester atau 6 bulan. Kemudian perbedaannya apa? Skema pendanaannya ya. Yang tadi bayar setengah-setengah itu sama daftar perguruan tinggi mitra. Tentunya biasanya lebih banyak ya, karena kan bayar sendiri setengahnya gitu. Oke, next. Nah, di sini ada timeline student ya. Ini dari 2023 sih, tapi biasanya setiap tahun kurang lebih sama ya. Jadi dari Desember Januari itu biasanya ada sesi informasi, kemudian registrasi itu di bulan Februari Maret. Kemudian ada dokumen selection ya. Di sini dokumen selection jangan berpikir memalsukan dokumen, sama sekali jangan ya. Meskipun LPDP juga dulu ada yang memalsukan dokumen langsung gugur ya. Jangan dianggap dilihat doang skornya oh memenuhi lolos, enggak. Sangat ini ya, sangat benar-benar menjunjung kejujuran ya. Jadi dokumen selection ini penting banget. Nanti kita juga bantu ya terkait dengan persiapan dokumen. Kemudian ada nationality test, kemudian ada interview dan final selection. Baru nanti di bulan April itu keluar SK-nya ya, bahwa kalian mengikuti IISMA program dan nanti bisa direkognisi tadi di host kampusnya, di home campus maksudnya. Kemudian ada completing document, pre-departure preparation, kemudian implementasi, kembali ke Indonesia, kemudian pelaporan. Nah, itu kurang lebihnya sama ya untuk timeline studentnya. Next. Oke, selanjutnya karena tadi sudah untuk sarjana, apa bedanya sih dengan IISMA untuk vokasi atau IISMA FO gitu ya. Oke, next. Jadi untuk IISMA-FO itu memang ditujukan bagi yang D3 dan D4 ya. Untuk D3 itu semester 4 dan untuk D4 itu semester 6 ya. Perlu dicatat seperti itu. Kemudian apa bedanya gitu ya dengan yang sarjana gitu. Ini lebih kepada ketika kita melaksanakan program di luar negeri ya. Misal, waktu S1 itu kebanyakan kelasnya full di kampus. Tapi khusus IISMA-FO setengah di kampus, setengah lagi di industri. Wah, keren dong Bu. Ya, tentunya ya. Jadi nanti kalian bakal praktek langsung di industri terbaik di dunia. Tentunya bukan perusahaan yang apa ya, ecek-ecek ya istilahnya. Tentunya perusahaan yang top dunia gitu ya. Oke, next.
Nah, di sini sudah ada ya, ada partner industrial exposure, jadi berkolaborasi dengan industri bergengsi, misal di Mercedes gitu ya. Wah, teman-teman nih selain bisa update story cekrik gitu ya, di universitas bisa juga update ketika di Mercedes. Dikira temennya kamu kerja di perusahaan global gitu ya. Ya, buat sombong-sombongan boleh lah, iya dong. Biar keren gitu ya. Karena apa ya? Biasanya kita dianggap sukses, ternyata dianggap sombong gitu ya. Ya beda tipis sebenarnya. Cuman kita emang harus punya potensi ya, yang harus kita miliki untuk apa? Untuk bersaing gitu ya. Oke, di sini jadi mengkombinasikan pembelajaran di kelas dengan kegiatan di industri luar negeri. Jadi nggak bosen di kelas aja, tentunya lebih bervariasi gitu ya pembelajarannya di luar negeri, di industrinya gitu ya. Oke, dan negara tujuan yang menjadi partner IISMAVO adalah negara pembelajaran vokasi terbaik di dunia tentunya. Nggak mungkin nggak terbaik karena ini adiknya LPDP ya. Tentunya mungkin kalian pernah dengar kalau LPDP itu dari universitas top dunia tentunya, IISMA juga ya sama. Next. Nah, di sini contohnya ya ada beberapa gambar gitu ya. Ada working with industry, ada juga industrial visit, ada juga industrial project based class, ada juga industrial skill based class atau sertifikasi gitu ya. Ada juga classical class with industrial content. Jadi memang setengahnya itu di perusahaan. Intinya seperti itu. Next. Oke, jadi beasiswa ini ya kalau kalian tahu LPDP ya, memang LPDP adalah beasiswa terbesar di Indonesia. Ya, kita kuliah nggak bayar tapi dibayar. Sama kayak student exchange tadi, kita nggak bayar tapi dibayar. Ya tentunya semua pengen ya. Nah, di sini pendanaan terbesar dari Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek itu memang ditujukan dari Indonesia ya untuk kita semua bagi Indonesia. Memang tujuannya adalah untuk memajukan ya SDM di Indonesia. Terutama pemuda-pemuda Indonesia ya. Ini harus semangat karena persaingan kita semakin ketat, karena kita juga harus punya kompetensi ya. Supaya kita nggak kalah saing gitu ya dengan SDM luar negeri gitu ya. Oke, next. Nah, di sini mungkin ada catatan sedikit ya untuk persyaratan mahasiswanya, mungkin syarat dan ketentuan yang perlu dicatat banget gitu ya. Jadi S1 mahasiswa semester 4 dan 6 seperti yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian untuk diploma 3 itu mahasiswa semester 4. Dan untuk diploma 4 ya atau D4 untuk mahasiswa semester 4 dan 6. Itu ya. Kemudian persyaratan bahasa Inggris nih, skor IBT kalau vokasi itu 60 ya. Kalau sarjana 78. Jadi yang vokasi skornya lebih rendah ya. Kemudian IELTS-nya sama ya, minimal 6. Kemudian Duolingo kalau misalnya vokasi itu 95. Kalau misal sarjana 100. Dan untuk TOEIC ini khusus IISMAVO. Kalau sarjana nggak boleh pakai TOEIC ya. Untuk IISMAVO TOEIC-nya minimal 605 gitu ya. Dan kalau IPK-nya ya sama semua ya, minimal 3 gitu. Oke. Ini yang perlu memang syarat ya dan ketentuan yang nggak bisa digugat gitu ya. Atau misal Bu IPK saya 4 tapi IELTS saya 5,5 gitu ya, tetap nggak bisa ya. Sorry to say emang nggak bisa, syarat dan ketentuan wajib ya. Kalau misalnya nggak memenuhi tapi memaksa mendaftar ya mohon maaf ya, itu bisa aja didis mulai awal gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman harus benar-benar well prepare terkait dengan hal ini. Oke, next. Oke, di sini saya paparkan kembali terkait dengan TOEFL IBT ya. Memang dari untuk sarjana itu 78, untuk vokasi 60, tetapi kita juga harus lihat each host university. Maksudnya universitas tujuan kita itu berapa gitu ya. Misal di universitas tujuan kita harus 78 misalnya vokasi, ya kita harus menyesuaikan gitu ya.
Jadi selain IISMA yang disesuaikan ya, kita juga harus menyesuaikan universitas tujuan atau host university. Dan bermacam-macam ya, setiap host university tentunya berbeda gitu ya. Oke, next. IELTS-nya juga ya, kali aja di each host university 6,5 gitu, kita nggak tahu ya. Cuman minimalnya 6. Tapi sebisa mungkin kita maksimalkan ya, kalau bisa 7,5 lah ya minimal. Kalau bisa ya kan. Oke, next. Untuk Duolingo test di sini juga harus disesuaikan dengan host university. Jadi kita ngapain Bu, kok kita harus menyesuaikan gitu ya. Jadi kita nanti tahap awal adalah kita memilih host university ya. Jadi kita bebas tuh memilih dari list perguruan tinggi, kita pilih yang mana. Aku tuh pengen ke UK atau aku pengen ke Jepang atau aku pengen ke Australia. Ya itu terserah ya. Itu nanti bisa dipilih ya, kira-kira pengennya kemana gitu kan. Next. Oke, untuk proses pendaftaran di sini sama aja sebenarnya dengan yang tahun sebelumnya ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui universitas tujuan atau host university beserta dengan mata kuliah yang ditawarkan. Kayak tadi saya bilang, manajemen pengennya ambil psikologi. Ya cari yang course-nya itu ada psikologinya gitu ya. Baru kita tentukan, oh aku mau ambil di universitas ini gitu ya. Jadi memang kalau saya pribadi melihat dari IISMA Awardee, ceritanya mereka emang lihat course-nya dulu baru universitasnya. Atau lihat negaranya dulu, kira-kira aku pengen di Eropa deh, atau aku pengen di Asia aja. Nah biasanya seperti itu. Dan itu suka-suka kita ya, nggak ada ketentuan. Yang terpenting host university itu terdaftar di list negara tujuan IISMA. Kemudian mendapatkan surat rekomendasi, itu adalah salah satu dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Kemudian mengisi borang pendaftaran di website resminya IISMA. Kemudian ada submit borang pendaftaran dan pastikan seluruh dokumen dan data pengisian sudah benar. Jangan sampai misal ngisi nama salah gitu ya, misalnya namanya misal ini ada juga Celia gitu ya, keliru SHALI Shelia gitu ya. Itu kadang ada juga ya. Nah, itu fatal banget. Berarti kan daftarnya kurang teliti gitu ya. Jadi itu emang harus pastikan bahwa dokumennya udah benar, pengisiannya juga sudah benar. Kemudian ikuti seluruh rangkaian seleksi ya, ada seleksi administrasi, kemudian ada interview, baru pengumuman. Nah itu mungkin yang bikin deg. Oke, next. Nah ini untuk lini masanya dari Desember Januari itu biasanya pendaftaran mitra dan promosi, biasanya itu dari universitas luar negeri yang belum terdaftar, kadang mereka juga mendaftar nih ke IISMA, apakah memenuhi syaratnya ya untuk menjadi IISMA partner. Kemudian pendaftaran mahasiswa itu sekitar Februari Maret ya. Maret April itu seleksi dan pengumuman, Mei Agustus itu persiapan keberangkatan ya. Jangan khawatir kita nanti ada April itu kita ini ya hari raya ya, jadi aduh nanti aku nggak bisa ikut hari raya Idul Fitri gitu ya, santai aja ya. April itu seleksi dan pengumuman ya. Habis itu Mei Agustus itu baru persiapan pra keberangkatan. Juli September keberangkatan ke universitas tujuan ya. Kemudian baru pulang itu sekitar bulan Desember ya. Maret itu biasanya reporting atau pelaporan. Oke, next. Nah di sini Mitra IISMA tahun 2022 ada 72 partner ya, universitas mitra dari 4 benua ya. Tentunya banyak banget pilihannya. Jangan khawatir nanti pilihannya sedikit gimana Bu, saya pengennya di sini gitu ya. Oke, next. Di sini ini hanya data aja ya, bukan karena untuk menakut-nakuti, enggak ya. Ini cuma buat motivasi ya. Jadi pendaftarnya di tahun 2022 itu sekitar 7.501, tapi yang diterima adalah 1.155 ya. Jangan khawatir ya, kali aja kalau rezeki nggak kemana, kalian satu dari 1.155 ya. Meskipun saya sendiri dan Celia juga nggak bakal menyangka kita dapat
LPDP awardee dan IISMA awardee ya. Kita nggak pernah terfikir gitu ya untuk dapat itu. Tapi kalau misal rezeki ya nggak kemana gitu ya. Oke, next. Untuk 2023 pendaftarnya meningkat ya, 9.116, awardee-nya 1.692. Tetap di angka nggak sampai 2.000 ya, masih 1.600 sekian gitu ya. Tapi ini justru membuat kita harus, wah aku harus bisa nih. Kalau bisa berarti aku keren dong gitu ya. Itu untuk memotivasi aja ya, memotivasi diri sendiri supaya persiapannya lebih kuat ya, well prepare ya untuk ISMA ini. Oke, next. Oke, untuk our this journey ya, our this journey di sini kita pertama mengenal host university ya. Host university di websitenya ISMA ada ya. Kemudian mencari surat rekomendasi nanti seperti yang saya bilang tadi, kemudian mendaftar, mengikuti seleksi ya, ini seperti yang tadi sih sama ya. Kemudian kembali ke home university dan mengumpulkan dokumen fisik untuk merekognisi 20 SKS ke prodi ya. Itu gampang lah, nanti asal lolos dulu ya, nanti kita pasti permudah untuk hal itu ya, insya Allah ya. Next. Oke, kayaknya biar nggak ngantuk saya tanya dulu nih, yang dari vokasi ada berapa? Yang dari sarjana ini ya, vokasi sebelah sini. Oh, kalian mengelompok gitu ya? Enggak ya, sama ya, vokasi sama sarjana. Tapi saya senang aja gitu karena dari vokasi lumayan banyak, dari sarjana juga banyak gitu. Jadi harapannya semua yang hadir di forum ini bisa daftar ISMA dan sebagian besar bisa lolos. Amin. Diaminin dong ya. Amin gitu ya. Oke. Ya, doa itu penting ya. Doa itu penting. Oke. Contoh mata kuliah ya. Kembali ke slide ya. Jadi setiap host university itu menawarkan 20 mata kuliah ya setiap mitra ya, dan setiap prodi biasanya 5. Tetapi kita bisa memilih 3 sampai 4 mata kuliah. Bu, kok cuma 3 sama 4, saya aja loh 8 mata kuliah bisa. Gitu ya. Beda ya, di Indonesia dengan di luar negeri tentunya berbeda. Berapa jam satu mata kuliah itu tentunya berbeda ya. Kalau kalian memaksakan mengambil 8 mata kuliah atau ngerasa mampu atau gimana gitu ya, enggak ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan, yaitu memilih 3 sampai 4 mata kuliah saja ya. Oke, next. Nah, di sini misalnya nih, The University of Edinburgh itu menawarkan 5 mata kuliah. Kalian tinggal pilih 3 atau 4. Bu, bebas tak milihnya? Bebas, terserah mau pilih yang mana. Kalian pengen belajar apa gitu ya. Tapi ini hanya contoh ya, sebenarnya kalau di host university yang lain tentunya lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Ini cuma contoh saja. Jadi kalian memilih yang ditawarkan, jangan memilih yang tidak ditawarkan ya. Jadi misal 5 ini yang ditawarkan ya pilih 3 atau 4 gitu ya. Oke, next. Oke, jadi ini lebih ke inti dari OIA Unmer ya. Kita akan ada program ya. Program yang kita tawarkan adalah IISMA Superclass. Kenapa Superclass Bu ya? Biar kita jadi super ya. Biar kita siap ya menghadapi IISMA gitu ya. Oke, next. Jadi IISMA Superclass itu adalah merupakan program mentorship ya. Secara singkat ya, sebagai prepare kita untuk mendaftar ISMA ya. Bu, kenapa harus ada kayak acara-acara mentor gini sih gitu. Ya, kita kan harus belajar ya. Kita kan harus persiapan lebih awal gitu ya. Harus ada mentorship ya. Kira-kira di sini ada yang mikir nggak, kita perlu nggak sih mentorship itu? Perlu apa perlu banget? Perlu, kurang keras, perlu apa perlu banget? Yang nggak keras berarti nggak perlu ya. Oke, jadi mentorship ini kita buat untuk pendampingan ya. Pendampingan mulai apa? Mulai kita ikut checklist dokumen, kira-kira dokumen yang kurang apa gitu ya. Terutama penyusunan IC ya.
IC di sini saya sempat lihat sih ada IC beberapa awardee yang udah daftar yang nggak lolos ya. Itu nama saya, ibu saya, pekerjaan ibu saya, bukan itu ya. IC itu yang dipaparkan adalah ada ketentuannya. Misal potensi yang kita miliki ya. Kemudian pengalaman yang kita miliki, tujuan kita ke depannya seperti apa. Nah, oleh karena itu pentingnya mentorship di sini. Jadi membantu teman-teman untuk menyusun IC secara step by step gitu ya. Supaya IC yang disubmit ke ISMA itu bisa menarik hati pembacanya gitu ya. Ya harapan kita bisa lolos gitu ya, amin gitu ya. Nah untuk IISMA Superclass ini itu dari Desember sampai Maret ya, bulan ini dong Bu, iya. Jadi bulan ini nanti kita mulai penjaringan siapa yang pengen. Ada juga kan mungkin salah satu dari kalian, aku nggak pengen gitu. Ya terserah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan beberapa teman-teman pasti aku pengen. Mumpung ada wadah nih dari Universitas Merdeka Malang untuk mentorship. Wah ini kesempatan yang luar biasa. Nggak semua universitas menyediakan, benar ya? Nggak semua menyediakan. Jadi mungkin karena ada kesempatan yang luar biasa ini kita harus ambil, gitu ya. Oke, next. Nah, di sini untuk timeline IISMA Superclass. Jadi di bulan Desember Januari ini kita sosialisasi ini ya udah. Kemudian kita ada penjaringan ya, penjaringan mahasiswa. Jadi enggak semua, mohon maaf sorry to say, kita enggak semua di mentoring ya. Tapi kita juga enggak menentukan jumlahnya. Jadi teman-teman yang ngerasa mampu, yang memang bertekad pengen student exchange bisa banget hubungin kami ya. Di OIA Unmer ya, dekat lobi ya ruangannya, Biro Kerjasama dan Inovasi. Jangan sungkan-sungkan untuk masuk mendaftar bertanya ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Kemudian nanti di Januari Februari kita ada konsultasi dan penyusunan IC. Karena menyusun IC itu enggak cukup 1 hari 2 hari kelar gitu ya. Atau SKS, sistem kebut semalam, enggak ya. Jadi IC itu kita harus buat draftnya dulu. Kemudian kita cek ulang. Kemudian kita baca lagi, mau tidur dibaca lagi, bangun tidur dibaca lagi. Dulu gitu ya. Karena apa? Karena pasti yang kita baca kadang ada yang kurang nih kayaknya. Kayaknya perlu ditambahin ini deh. Oh ini kayaknya enggak perlu dicantumin deh. Nah itu pasti kita rasakan ya, kayaknya nggak tahu ya beberapa dari kita mungkin seperti itu, termasuk saya pribadi ya. Dulu misal kita nyusun skripsi atau tesis gitu ya, pasti habis kita buat latar belakangnya dicek lagi, apa yang kurang dicek lagi gitu ya. Tetap nanti waktu sidang ada aja tipunya, bener ya biasanya gitu. Oke, kemudian Februari Maret ada dokumen selection dan kita mengadakan mock interview juga. Karena teman-teman ada juga yang, Bu nanti gimana interviewnya, takut gitu. Karena interviewnya kita full English ya. Jadi kenapa kemampuan bahasa Inggris itu dari awal memang ada di seleksi administrasi. Karena memang nanti interviewnya juga bahasa Inggris. Kita pun kalau ke luar negeri, masa kita pakai bahasa Sunda atau bahasa Madura misalnya, atau bahasa Jawa ya. Tentunya English language ya. Jadi interviewnya full bahasa Inggris ya. Kemudian ada national test, kita persiapan untuk tes ya nasional Maret April, kemudian April itu interview, kemudian pengumumannya April. Terkait dengan penjaringan mahasiswa ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah skor TOEFL-nya memenuhi ya, itu bisa banget langsung kita masukin ke mahasiswa yang ikut mentorship. Misalnya Bu saya kemarin habis tes IELTS misalnya. Nilai TOEFL-nya 6,5 misal, wah langsung aja masuk ya. Atau Bu saya disupport sama orang tua, pokoknya orang tua saya ngewajibin saya untuk student exchange, wah langsung masuk ke mentorship ya, otomatis ya. Kemudian IPK-nya ya, IPK-nya sebesar mungkin, misal Bu saya cum laude ya, alhamdulillah bisa ya. Jadi dari penjaringan. Kemudian support system ini dari orang tua. Orang tua mengizinkan, orang tua punya modal ya. Meskipun pakai yang reguler, kita juga harus mengeluarkan modal. Buat apa Bu? Ya buat tes bahasa Inggris ya. Jadi kan nggak mungkin kita modalnya 0 gitu ya. Terus kita ikut, aku nggak mau tes, pokoknya aku harus dibiayai semuanya gitu ya. Nah,
Jadi kita harus ada modal ya, paling enggak berapa juta gitu ya, untuk tes bahasa Inggris ya. Entah itu IELTS, Duolingo ataupun IBT ya. Itu juga butuh cuan ya, kalau bahasanya anak sekarang cuan. Kemudian personality di sini maksud saya adalah mahasiswa yang memang bertekad untuk student exchange, bukan ikut-ikutan ya. Maksudnya gini, kan ada juga yang pinter banget gitu ya, tapi aku nggak minat student exchange gitu ya. Ada juga yang mungkin dia juga biasa aja, cuma dia punya tekad yang kuat ya untuk student exchange, itu bisa banget ya. Jadi 4 faktor ini yang nantinya kita bakal melakukan penjaringan mahasiswa yang di sini yang ikut untuk di mentoring, di coaching ya, di inkubasi untuk persiapan mendaftar ISMA 2024. Gitu ya. Oke, next. Oke, apa sih sebenarnya tujuan ISMA Superclass ini? Banyak banget gitu ya. Dari awal ya, konsultasi dokumen. Kalian kalau misalnya bingung gak usah malu tanya ya. Ini dokumennya udah bener gak sih? Ini yang kurang apa ya? Kita bantu ya, checklistkan apa yang belum ya kan. Tapi ya teman-teman juga harus andil ya, bukan diserahkan semuanya ke OIA, bukan ya. Tapi kita hanya mendampingi ya, mendampingi. Kemudian menyajikan dokumen persyaratan yang sah, benar, dapat dibuktikan legalitas. Biasanya yang rawan adalah sertifikat TOEFL ya. Ada juga teman-teman yang ikut tes TOEFL tapi dia dari lembaga yang kurang terpercaya. Ya percuma aja, nggak bisa dipakai ya. Jadi kita juga nanti bisa merekomendasikan tes di sini loh, itu bisa dipakai untuk mendaftar. Atau nanti ini ada tes IELTS di bulan Januari awal, kita bisa merekomendasikan gitu ya. Kemudian periksa timeline, kadang kan kita deadline tuh bingung ya, ini kapan-kapan gitu ya. Nah insya Allah nanti dari OIA Unmer itu bakal selalu update ya untuk timelinenya. Dan kita nanti mungkin buat grup WhatsApp yang nantinya buat mengontrol gitu ya untuk teman-teman persiapannya sampai di mana gitu. Kemudian pemilihan universitas tujuan kita juga bisa nanti konsultasi ya. Kira-kira di sini oke nggak Bu? Kayak gitu tuh boleh ya. Kemudian konsultasi terkait dengan jurusan, kemudian mata kuliah yang diambil ya, penyusunan IC tentunya, ada beberapa pertemuan nanti. Penyusunan IC, mentor kita juga mentor dari ISMA Awardee ya. Kemudian persiapan interview ya, tips dan trik nanti juga bakal dipaparkan sama Celia juga. Dan intinya adalah ISMA Superclass adalah pendampingan fokus ISMA. Tetapi kita juga harus punya opsi lain atau plan B ya kan. Kita kan memang harus punya plan A, tapi kita harus ada plan B, plan C gitu ya. Misal nih kemungkinan buruk nggak lolos ISMA ya, kemungkinan buruk ya. Kita akan tujukan ke program student exchange yang lain. Banyak program student exchange yang lain ya, kita akan alihkan ke sana. Bisa ke Kanazawa ataupun ke negara lainnya. Kalau Kanazawa scholarship atau student exchange itu memang kita sudah pernah beberapa kali ya dari Unmer ya. Setiap semester itu ada yang dikirimkan. Nah, untuk informasi lebih jelas, kalian bisa follow Instagramnya OIA Unmer ya. Di situ ada beberapa informasi penting dan juga teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa mahasiswa Unmer juga yang udah student exchange ke Kanazawa University. Jadi minta tolong sekarang di follow ya OIA Unmer dan juga di subscribe OIA Unmer Malang ya, supaya update informasi dan tidak ketinggalan informasi yang penting gitu ya. Oke, jadi di sini sudah lengkap juga ya terkait dengan requirement-nya, terkait dengan deadline-nya ya, biasanya hampir sama. Jadi bisa dialihkan ke situ. Kita boleh fokus ISMA ataupun ada juga yang Bu saya kurang minat ISMA, boleh ke yang lain gitu ya. Asalkan memang teman-teman punya niatan nih untuk student exchange gitu ya. Oke, next. Oke, next.
Oke, buat teman-teman yang mungkin kepo ya terkait dengan ISMA, bisa banget lihat di website resmi ISMA ya, di isma.kemendikbud.go.id ya. Di situ banyak juga ada beberapa informasi yang mungkin tidak tersampaikan di sini ya. Itu bisa dibaca dan di searching sendiri. Next. Baik, mungkin cukup sekian. Saya tadi udah panjang lebar ya, panjang lebar banget menjelaskan ini. Semoga informasinya sampai nih di teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan, kita masih ada section ya, Q&A nanti di akhir gitu ya. Jadi pertanyaan yang ada disimpan dulu, nanti kita bakal sharing ya terkait dengan pertanyaan teman-teman. Baik, saya akhiri mungkin sampai di sini informasi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Hikmah. Berikan tepuk tangan yang paling keras ini buat Ibu Hikmah. Ayo. Nah ini. Selamat datang juga Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Pindo Tutuko STMT PhD. Sebelum memasuki sambutan dari Pak Wakil Rektor 4, untuk pertanyaan nanti kita tunggu dulu ya. Di sesi setelah narasumber kedua, tolong dicatat dulu pertanyaannya. Kemudian sebelum masuk, saya ada satu buah pantun ini buat saudara-saudara semua yang sudah saya hafalkan dari sekolah dasar. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Jadi setiap pertemuan, setiap hembusan nafas kita tidak ada yang kebetulan ya. Jadi ya semoga setiap pertemuan ini akan membawa kebaikan gitu buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk sambutan dari Bapak Pindo, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Yang apa ya ini? Mbak Sheila Andini, Shelia Andini Wibowo. Untuk sharing ya, Mbak ya. Saya panggil Mbak ya. Kemudian dari Biro Kerjasama ada Bu Lailatul Hikmah, Pak Agni, Pak Maisa, dan staf itu, Mas Vicky dan ada Humas, dan yang saya banggakan, saya andalkan mahasiswa UNUR Malang. Pertama kali, waktu saya tanya, siapa yang daftar ini? Berapa orang? Ini Pak, gitu kan artinya ini orang-orang yang berani gitu loh. Ya, berani artinya apa? Mau menerima, mau mencoba untuk masuk pada zona yang sebetulnya itu requirement-nya itu tidak standar atau standarnya tinggi gitu loh. Jadi kalian mau ngisi itu untuk nilai pertama berani itu. Setidaknya ingin tahu apa gitu ya. Adik-adik mahasiswa kami di universitas punya target sebetulnya. Yaitu target apa? Mahasiswa itu berkesempatan belajar di tempat lain. Kalau program MBKM itu apa itu? Pertukaran mahasiswa ya. Yang selama ini di luar prodi, kalau bisa di luar ulonya. Jadi kalau Malang, Pulau Jawa di luar Jawa. Nah ini tantangannya lebih tinggi lagi itu.
di luar Indonesia. Apa ini? Kalau bahasa Inggrisnya kan IISMA gitu ya. Indonesian International Student Mobility Award. Judulnya aja sudah asik gitu loh, penghargaan. Kalau adik-adik mahasiswa sudah lihat websitenya, ada yang sudah lihat? Sudah browsing? Coba angkat tangan ini sudah. Loh, belum. Jadi tahunya ya setelah ada slide dari Bu Hikmah ya, kok sampingnya Bu Lai. Itu belum. Jadi baru tahu yang di slide ya. Belum pernah buka websitenya sama sekali. Nah, coba angkat tangan. Angkat tangan, saya ingin tahu berapa, kok kita bicara di statistik populasinya berapa persen ini? Ya, dari yang hadir ini kira-kira ya 15% ya. Sekarang saya tanya 15, yang enggak usah ya enggak ya. Setelah melihat, ini sambutan tapi sambil sambil ngobrol sebentar ya. Setelah melihat, itu apa yang ngeri itu? Apa? Apa? Saingan? Maksudnya apa saingan itu? Oh, dari kampus lain. Pendidikan itu setara ya. Jadi dimanapun kampusnya, kalau kita itu punya standar yang sama dengan mereka, enggak dilihat itu kompetitor. Ada lagi? Saya enggak setuju itu, yang lain. Apa? Apa yang buat ngeri itu loh? Hah? Itu loh. Nanti mau dikoreksi ya, Mbak ya. Pada saat dilihat yang pertama, itu adalah bahasa Inggris. Nah, kita ngomong ISMA enak ya, ISMA berarti IISMA ya. Karena kependekan dari bahasa Inggris, mestinya ya terjemahannya juga IISMA. I hope all these students should be diligent, smart, be smart, how to achieve, bagaimana mencapai whatever your dream, apapun impiannya. Kalau tadi kita lihat atau saya sampaikan, student exchange ini menurut saya capaiannya sudah tinggi gitu loh. Enggak sekedar ke luar negeri biasa. Ada misi dari pemerintah Indonesia untuk pamer. Ya. Indonesia government want to give a good, the best student. Saya bilang pemerintah Indonesia itu ingin menunjukkan ini loh, show this our student equal to other student, equal dengan student yang lain in the world. Jadi yang masuk di ISMA itu adalah duta. You will be an ambassador, menjadi duta Indonesia di luar negeri yang dibiayai full oleh pemerintah Indonesia. Artinya apa? Kalau ada adik mahasiswa bisa lolos di sini, itu prestisnya tinggi. Karena kampusnya ada 110 ya, 26 negara. Awardnya ada 2000 sekian, 1500 sekian. Ya, ada 6 manfaat yang didapat dari situ. MBKM jelas 20. Networking. Apalagi?
pengalaman experience. Ada 3 lagi Bu ya, saya tadi nggak ngikuti ya. Yang 6 itu semuanya sangat-sangat akan membantu adik-adik mahasiswa meskipun 1 semester. Itu punya teman, bayangkan ya, teman-teman itu enggak sekedar teman Indonesia yang barengan mungkin satu kampus. Ya. Bisa jadi ketemu di satu kampus dari 160 kampus, 26 negara pasti bisa jadi satu, tapi akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin di kampus itu standarnya akan sama dengan adik-adik mahasiswa. Bahkan kalau berdasarkan requirement-nya atau persyaratannya, bisa jadi adik-adik mahasiswa itu bisa lebih tinggi gitu loh. Kenapa saya yakin begitu? Karena penduduk Indonesia itu banyak toh. Disaring ikut program ISMA. Kalau ada adik mahasiswa perhatikan minimal untuk IELTS-nya kan 6. Tapi ada kampus di Singapura misalnya 7. Overall band-nya 7. Nah itu tantangan pertama. Yang kedua tadi, bahasa Inggris itu menyebabkan adik-adik itu menciut. Ya. Rata-rata seperti itu. Dan hal-hal itulah yang nanti akan disampaikan atau didiskusikan dari testimoni bagaimana how to achieve that. Ya, bagaimana kita effortnya apa usaha yang harus dilakukan. Saya cerita pengalaman saya sendiri ya. Saya pada saat debut itu apa ya? Yang awal-awal itu ya. baru merasakan itu setelah saya kuliah di luar negeri. Punya teman banyak, kontak-kontakan, gak usah sungkan pakai WA sekarang ya. Zaman saya dulu kan jadul ya pakai Yahoo Messenger gitu. Sekarang ada WA. Mau jadi reviewer di jurnal, tinggal WA aja, nggak perlu pakai surat-suratan sudah. Kemudian akhirnya kita bisa ngobrol, kemudian saya juga ditawari ngajar juga, enak gitu loh. Nah, pengalaman untuk studi di luar negeri apapun bentuknya, bisa short course, kemudian ini kan memang kuliah ya, itu bisa diambil manfaatnya yang networking tadi, selain 20 SKS. Nanti Mbak Andini ya, panggilannya siapa Mbak? Celia. Ya, kayak Bu Andini nanti. Itu manfaatnya coba nanti bisa diceritakan ya. Nah selain itu ya, pertemuan ini tidak murni atau tidak fokus ke IAI SMA ini aja, tapi program yang kita punya networking dengan kampus lain. Salah satunya Kanazaya University Exchange Program, KUEP. Kita sebetulnya ada lagi dengan UiTM, dengan Mahidol di Thailand, dan dengan Korea Selatan. Tetapi yang tertarik ini masih Jepang-Jepangan ini. Ingat tidak hanya untuk engineering ya di situ. Bisa ekonomi. Kemarin kita ada satu yang di ekonomi ya, di akuntansi. Di UiTM juga sudah 2 batch kemudian berhenti. Ini harus renew lagi ya. Semangatnya diperbarui lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, ada di mahasiswa. Jadi apapun programnya, wah ini berat, coba di bawahnya. Dan saya yakin, kalau bahasa Inggrisnya I believe, if you have a high expectation, you will get it. Ya. Harapan taruh setinggi, jangan rendah. Harapan itu harus tinggi dan yakin kita bisa
mendapatkannya ya. Seharusnya kita ngomong bahasa Inggris ya, ini yakinnya harus bisa bahasa Inggris ya. Ya nggak apa-apa tadi supaya lebih akrab ya. Saran saya itu ya Bapak, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu Biro, semoga ini berjalan dengan baik dan kami akan mengusahakan untuk program yang intensif untuk bisa mencapai mendapatkan ini penghargaan ini, karena award itu penghargaan tuh. Kemudian program yang lain, student exchange yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Pindo Tutuko STMT PSD selaku Wakil Rektor 4. Sekali lagi tepuk tangannya mana ini? Ya, tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian sebelum masuk ke narasumber kita yang kedua, saya penasaran gitu ya. Ada yang sudah pernah tes TOEFL, IELTS, bisa angkat tangannya? Ada berapa orang yang sudah punya sertifikat? TOEFL atau Duolingo atau tes bahasa Inggris apapun? Mau TOEFL prediksi juga nggak apa-apa. Bisa angkat tangan? Angkat tangannya yang tinggi? Nggak usah malu ya. Ini buat kita mengerti gitu ya. Apa yang harus kita siapkan gitu ya. Iya. Angkat tangannya yang tinggi. Itu ada 1, kemudian ada 2, 3. Ada siapa lagi yang sebelah sini? Ada yang pernah tes? Ya, ini masih ada waktu ya. Jadi tolong dipersiapkan karena cita-cita itu kan kita harus tinggi ya. Itu yang menurut dari Pak Pindo tadi, bahwa cita-cita kita harus tinggi, bahwa bercita-citalah setinggi langit. Kalau jatuh pun kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu Pak ya. Jadi oke, masuk ke narasumber kita yang kedua. Saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Narasumber kita yang kedua ini adalah awardee ya, awardee resmi gitu, awardee langsung gitu ya, dari IISMA. Jadi namanya adalah saudari Sally Andini Wibowo, mahasiswi Universitas Brawijaya angkatan 2020 Fakultas Hukum. Jadi ya sekarang semester akhir ya. Kemudian IISMA Awardee Universitat de Granada, Spain tahun 2022. Jadi tahun lalu ya. Kemudian runner up 1 Mbak Yu Kota Malang tahun 2023, University Ambassador Universitas Brawijaya Malang 2021, Miss Global Inteligensia tahun 2019, kemudian yang terakhir Putri Kartini Favorit Malang Pos maksudnya 2018. Oke, sebelum mulai aplaus lagi, tepuk tangan yang keras ya. Oke, waktu dan tempat. Persilakan ya. Terima kasih Bapak, udah dibacain semua ya, agak pressure gitu. Tapi kita santai aja karena kita seumuran, sama-sama Gen Z, jadi aku gak mau yang terlalu formal gimana-gimana. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk penyampaian materi. Dan sebelumnya juga terima kasih Bu Hikmah telah memaparkan materi tentang ISMA yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman agak overwhelming, tapi aku harap teman-teman tetap bisa fokus untuk menyimak materi aku pada siang hari ini. Oke, sebelumnya ini nanti teman-teman aku harapin bisa ikut mentoring semua karena di UB nggak ada tuh mentoring. Jadi kita benar-benar dilepas, kita disuruh daftar sendiri-sendiri. Jadi harapanku sama teman-teman buat memanfaatkan fasilitas kampus yang udah disediakan. Jadi jangan malu-malu buat daftar, begitu ya Bu? Oke, boleh di next. Oke, kita langsung aja masuk ke tips dan trik. Kira-kira bagaimana sih sebagai seorang awardee ISMA untuk kita bisa sharing kira-kira gimana caranya jadi awardee ISMA gitu. Yang pertama yaitu research. Yang pertama tadi tentu aja yang udah dibahas sama Bu Hikmah. Yang pertama kalian harus research negara tujuan kalian. Kira-kira negara tujuan kalian tuh mau kemana? Apakah mau Australia, ataukah mau Asia, atau mau Eropa, atau bahkan mau US kayak gitu. Nah kenapa harus research? Karena kaitannya sama nilai bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kalian ke Australia, kebetulan di Australia nggak nerima Duolingo English Test. Jadi hanya nerima TOEFL IBT dan juga IELTS.
Nah, TOEFL ini tuh bukan TOEFL yang skalanya 500 ya, bukan IPT tapi IBT. Karena di 2021 ada isu di mana waktu pakai TOEFL IPT justru mereka beli di Shopee yang 12 ribuan. Jadi pihak ISMA harus mundur 1 bulan buat kasih pengumuman karena kebetulan itu TOEFL-nya palsu gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kecolongan lagi. Jadi teman-teman harus pakai TOEFL IBT kayak gitu. Nah, terus juga research mata kuliahnya. Misalnya teman-teman pengen course yang kira-kira berhubungan sama humaniora atau sama teknik, sama engineering atau sama linguistik. Jadi lebih inline begitu ya. Terus yang kedua ada prepare UDIT, IELTS, TOEFL, IBT. Jadi sebenarnya ada 2 strategi untuk daftar ISMA. Yang pertama tentuin negaranya dulu, atau yang kedua tes bahasa Inggris dulu. Aku pakai yang tes bahasa Inggris dulu, karena bahasa Inggris merupakan hal yang paling susah buat orang Indonesia. Jadi realistis aja, aku tes bahasa Inggris dulu, terus nilainya berapapun yang keluar, aku pakai buat daftar, kayak gitu. Contohnya adalah kemarin tuh tes pertama aku kebetulan pakai Duolingo English Test, karena yang pertama dia paling murah dan paling cepat. Kalau boleh compare tentang harga yang di IT, ini 1,2 itu waktu tahun 2022, itu 2 kali tes. 1 kali tesnya 750. Kemarin aku terakhir cek itu 1 kali tes 900.000, 2 kali tes itu 1,4. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa nabung mulai sekarang. Yang biasanya keluar ngopi 3 kali seminggu, bisa 1 kali seminggu aja ya. Terus untuk IELTS dan TOEFL IBT, ini harganya 3, sekian ya Bu. Kurang tahu juga tapi kebetulan harganya segitu. Dan biasanya tesnya itu di Surabaya. Jadi agak ongkos juga buat kesananya gitu ya. Terus yang ketiga itu prepare your essay, karena yang nilai bahasa Inggrisnya tinggi pun itu belum tentu lolos, karena ada faktor X. Bisa aja dari esai, dari bagaimana kalian memaparkan diri kalian di esai tersebut. Karena tidak dipungkiri kalau misalnya bahasa Inggris kalian sebagus apapun, kalau esai kalian jelek, kalian nggak bakal bisa show off bahasa Inggris kalian waktu interview. Karena ini sistemnya sistem gugur. Jadi nanti tes administrasi, di administrasi itu contain of bahasa Inggris sama esai. Lalu yang kedua itu nanti dipotong sekitar 2000 award itu masuk tes interview. Kayak gitu, baru nanti head to head di tes interview. Tapi interview sendiri-sendiri ya, sekitar 30 menit full English. Kayak gitu. Terus yang keempat ini prepare your documents, jadi dokumennya apa aja, jadi kalian harus bisa communicate sama fakultas dan kampusnya, karena biasanya itu birokrasinya itu fakultas dulu baru kampus kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar checklist dokumen apa aja, contohnya ada dokumen keterangan SKCK, terus ada tes anti narkoba, terus ada tes tidak pernah melakukan kekerasan seksual dan sebagainya. Terus yang kelima brainstorm your passion, ini kaitannya sama esai. Jadi esai itu nggak sekedar teman-teman jawab pertanyaan. Nah esainya nanti ada 4 pertanyaan, teman-teman nggak sekedar jawab pertanyaan aja, tapi teman-teman juga harus bisa brainstorm. Kira-kira apa yang mau kalian tunjukin buat si penyeleksi ini? Passion yang mana sih yang mau kalian tunjukin? Misalnya kalau aku kemarin itu aku nunjukin tentang organisasi yaitu ISEC. Jadi aku di situ benar-benar memaparkan apa aja yang udah aku lakukan di ISEC kayak gitu. Nah mungkin teman-teman di sini passionnya beda-beda ya. Jadi jangan sampai kalian mikir, aduh aku nggak punya prestasi apapun gitu. Enggak, tapi kalian misalnya magang atau kalian udah ini belum KKN? Belum ya? Belum KKN ya? Atau mungkin ada proker di organisasi gitu. Itu juga bisa teman-teman. Terus ada find a mentor. Jadi mentor ini juga berfungsi banget buat kalian nanti esai, brainstorming bareng, atau mungkin nanti mau mock interview. Nah itu harus bisa find a mentor. Dan di sini kalian udah difasilitasi sama Unmer, jadi seharusnya kalian memakai fasilitas itu. Kayak gitu. Next. Oke, di sini strateginya. Yang pertama itu pastinya strategi nggak macam-macam ya, nggak yang kayak kalian harus gimana-gimana, tapi yang jelas ini ada 6. Yang pertama itu give all of your effort, jadi kalian harus giving 100% gitu, giving 100% of yourself. Jangan sampai kalian di sini merasa, aduh ya udahlah setengah-setengah aja, kayak malas tes bahasa Inggris deh atau gimana gitu. Jangan sampai kalian di sini harus keluar semuanya. Emang tes bahasa Inggris tuh mahal ya teman-teman. Buat mahasiswa kayak kita tuh mahal, tapi apa yang nanti kalian dapat setelah ISMA itu lebih banyak lagi. Lebih besar dan lebih banyak dan gak ternilai harganya. Jadi kalian harus bisa giving 100% of yourself. Jangan sampai mikir kayak, aduh enggak deh kayak setengah-setengah gitu. Aku ikut karena terpaksa, aku ikut karena disuruh temen gitu. Itu jangan sampai. Kalian pokoknya harus bisa keluarin semuanya.
Terus yang kedua, don't be too stingy. Ini kaitannya sama dana yang kalian pakai buat nanti dokumen. Itu karena lumayan banyak juga, karena kita harus beli e-materai itu sekitar 10 kali. Mungkin buat teman-teman mahasiswa agak lumayan ya, bisa ngopi beberapa kali gitu ya mungkin pikirannya. Ya karena aku juga mahasiswa. Jadi jangan terlalu pelit sama diri sendiri, apalagi buat ISMA gitu. Nanti kalian dapetin tuh bisa berkali-kali lipat. Terus yang ketiga, don't be lazy to brainstorm with your mentor. Karena nanti udah dikasih fasilitas mentoring, ya kalian harus bisa brainstorming. Gimana nanti kalian sama mentor kalian tuh bisa menentukan apa yang kalian tulis di esai bakal menarik bagi pembacanya, kayak gitu. Terus don't choose a country because you just want to traveling. Sebenarnya traveling itu boleh dan bagus ya. Maksudnya kita bisa buat konten, terus kita bisa kayak engage sama lokalnya. Tapi jangan sampai kalian milih country karena kalian kayak aku cuma mau jalan-jalan di situ. Tapi pilihlah negara karena kalian mau kejar passion di situ dan kalian mau kejar course di situ yang ada outputnya nanti ketika kalian kembali ke Indonesia. Karena sekali lagi ISMA ini adiknya LPDP, jadi kita pasti ada pengabdian ke masyarakat dan kita harus giving back to the community. Terus yang kelima, don't skip the mock interview, karena tadi udah dijelasin juga ada mock interview, jadi kalian gak boleh males. Jangan sampai kalian ngerasa udah bahasa Inggrisku udah bagus, aku udah siap buat interview, terus kalian kayak gak mau aku gak mau mock interview. Karena itu kayak buang-buang waktu gitu, jangan sampai. Mock interview berkali-kali, sama siapapun itu boleh. Terus yang keenam, don't expect too much. Karena sekali lagi ini persaingan, ini kompetisi, jadi mungkin ada lah ya kayak harapan-harapan gitu, aduh aku pengen dia keterima gitu kan. Tapi sekali lagi jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena takutnya nanti jatuhnya sakit. Jadi boleh kalian siapin, kalian berdoa, kalian daftar itu boleh, tapi sekali lagi serahkan semua sama yang di atas gitu. Boleh di next? Oke, kemarin the bottleneck aku itu adalah, bottleneck itu tantangan, yang pertama adalah English Proficiency Score. Karena aku itu kemarin baru tahu ISMA, hamin 2 minggu sebelum pendaftaran ditutup. Jadi benar-benar telat, benar-benar deadlineer. Jadi APT score aku nggak bisa semaksimal itu. Jadi yang pertama, aku tes Duolingo, itu dapat 115. Yang kedua, akhirnya aku percobaan kedua, aku ambil 2 kali tes, itu dapat 125. Dan menurut aku skalanya Duolingo itu 160 ya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu. Jadi menurut aku itu ya agak di tengah, sebenarnya agak medium ya. Tapi teman-teman aku ternyata dapat 145, 150 kayak, ini anaknya bule atau gimana gitu kan. Jadi kayak pressure banget, terus kayak overthinking, ada pasti gak keterima nih. Ternyata enggak, ternyata justru teman-teman aku ada yang 105 itu keterima. Karena apa? Karena dia jelasin di esainya bagus. Karena dia punya sesuatu value yang bisa dijual kepada si penyeleksi ini, tim penyeleksi. Jadi teman-teman jangan merasa rendah hati kalau misalnya nilai bahasa Inggris kalian nggak begitu tinggi. Misalnya, aduh kak aku dapat 105, aku cuma dapat 110. It's okay, kita bisa brainstorming bareng negara tujuan kalian yang mau yang mana. Nah contoh negara tujuan dengan kuota terbanyak itu adalah benua Eropa. Dari 1.100 sekian di tahunku, 800 awardee berangkat ke Eropa. Jadi lebih dari 50% itu awardee ada di benua Eropa. Dan Eropa merupakan benua dengan tujuan favorit, tetapi juga kuotanya banyak, tapi peminatnya juga banyak. Nah mungkin teman-teman bisa nanti ke Eropa atau mungkin ke UK. Kalau ke Australia jangan lupa nggak ada Duolingo ya teman-teman. Jadi siap-siap IELTS atau TOEFL IBT. Terus yang kedua, communication with the faculty. Jadi sebenarnya birokrasinya di UB itu aku nggak apa-apa bilang gini karena aku nggak lagi di UB. Itu agak ribet. Jadi kayak kita tuh bener-bener disuruh sendiri, terus kayak kita bener-bener nggak tahu ini harus kemana, bener-bener clueless. Sekarang yang daftar banyak banget waktu itu, ada 500 sekian. Jadi kita kayak apa ya, kayak dianaktirikan gitu. Kita sebenarnya mau kemana gitu, birokrasi buat penandatanganan surat nominasi rektor gitu. Itu bingung banget, tapi kebetulan Unmer sudah menyediakan mentoring dan itu adalah privilege yang aku juga iri. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan itu ya. Terus yang keempat, writing methods for esai. Ini bingung banget harus pakai metode apa buat esainya. Karena banyak metode, misalnya STAR atau misalnya metode ya udah kalian kayak jawab aja, misal tantangannya apa, langsung resultnya apa, kayak gitu kan. Nah ini banyak banget metode yang bikin aku bingung. Akhirnya aku tanya mentor dan jawaban 3 mentor ini beda-beda gitu. Jadi aku akhirnya pakai metode STAR, nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Next. Nah ini dia tips untuk esainya.
Yang pertama brainstorming, find your unique side gitu. Jadi jangan kalian berpikir bahwa misalnya ada grup project nih, ada grup project atau PKM. Nah kalian berpikir, oh ini tuh kayaknya nggak bisa deh dimasukin ke esai, itu salah banget. Karena justru mereka itu suka hal-hal yang berbau akademik. Nah kalau misalnya teman-teman nggak punya prestasi akademik juga jangan takut, karena hal-hal yang berbau kalau kalian bisa giving back to the community itu bisa dimasukin ke esai dan mereka pasti suka orang kemendikbudnya. Lalu yang kedua nih using STAR method, ada situation, task, action, and result. Aku yakin nanti kalian bakal dipandu dari nol buat bikin esainya dari pihak OEI, ya Bu ya. Ya jadi kalian nggak perlu khawatir untuk gimana nanti kalian bikin esainya atau metodenya ini seperti apa sih gitu, itu nggak perlu khawatir. Terus yang ketiga itu ada write your academic achievement, including what are you gonna do giving back for the community. Jadi karena ini anaknya LPDP atau adiknya LPDP, jadi kalian harus bisa tuh di esai paparin kira-kira apa yang bakal kalian lakukan untuk Indonesia ketika kalian kembali. Walaupun itu cuma 1 semester, tapi kalian juga harus bisa nemu benang merah itu di mana waktu nulis esai kalian. Terus yang keempat ada find an alumni. Nah itu bisa buat mentor atau proofreading juga, buat mock interview juga. Jadi alumni ini sangat penting nantinya buat kalian, gimana kalian bisa lolos dan juga bisa tahu kira-kira passion kalian itu mau kemana dan juga negara tujuan kalian itu yang mana. Karena ada juga anak yang gak lolos karena salah pilih universitas. Contohnya adalah teman aku, dia nilai bahasa Inggrisnya juga 115, tapi dia pilih Universitas Boston, USA. Emang Boston USA itu bahasa Inggrisnya minimalnya di website itu 105. Tapi karena kita tahu Amerika, Boston banyak yang milih, saingannya pun juga banyak. Saingannya yang lebih dari dia tuh bahasa Inggrisnya 135 ke atas itu banyak banget. Akhirnya dia nggak lolos karena kayak gitu. Jadi sebenarnya ada 2 strategi. Kalian mau ISMA yang bener undifnya bener-bener kalian incer, misalnya USA atau apa yang bagus sekalian, atau kalian asal keterima ISMA. Apa aja undifnya nggak apa-apa, pokoknya aku ISMA gitu. Kalau aku jujur yang kedua, karena taunya juga telat, terus juga bahasa Inggrisnya juga pas-pasan gitu kan. Jadi kayak nilai bahasa Inggris cuma 125, ini banyak banget yang dapat 125. Tapi gimana caranya aku bisa jual di esai kayak gitu. Boleh di next? Nah ini tips interviewnya. Yang pertama itu read your essay many times, karena pertanyaan interview itu nggak jauh-jauh dari esai kalian. Nggak mungkin ditanyain, ya mungkin juga sih ditanyain isu terkini atau bagaimana, tapi nggak mungkin jauh-jauh dari esai kalian. Pokoknya mereka ingin mengenal kalian lebih dalam lewat apa yang kalian tulis dari esai. Terus yang kedua itu research your host universities, karena nggak dipungkiri banyak host university yang punya minimumnya masing-masing. Contohnya kayak UPF, Universitat Pompeu de Fabra di Spain, di Barcelona, itu minimalnya 115 buat Duolingo. Terus yang ketiga itu be genuine, ya, jadi kalian harus jadi diri sendiri gitu. Jangan sampai kalian nge-fake jadi orang lain, kayak misalnya oke, aku mau branding yang kayak mau di Ayunda ntar di interview gitu. Jangan, pokoknya tunjukin diri kalian sendiri di interview itu. Terus be honest, kalian harus jawab pertanyaan dengan jujur. Jangan sampai bohong. Karena ada nih case teman aku yang bohong, dia bilang kayak dia udah pernah tinggal di Belanda. Ternyata yang interview dia ini lulusan Belanda, ditanyain lah kota mana, jalan mana gitu. Dia nggak bisa jawab, kelihatan kan bohongnya. Akhirnya dia nggak lolos. Nah itu kayak PR banget. Pokoknya be honest aja teman-teman. Terus don't think too much. Jangan berpikir terlalu lama. Berpikir terlalu lama itu maksudnya gimana? Misalnya ditanyain, please introduce yourself gitu kan. Terus kalian kayak, my name is Celia, kayak gitu tuh jangan. Pokoknya jawab aja pelan-pelan, tapi pasti. Daripada kalian terlalu banyak, itu kayak, nanti dia berpikir nilai bahasa Inggrisnya padahal tinggi, kenapa dia komunikasinya begitu gitu kan. Terus be open-minded and nationalist at the same time. Ini maksudnya gimana? Be open-minded ini kadang kita dikasih pertanyaan yang mengharuskan kita menjadi seseorang yang open-minded gitu. Tetapi di satu sisi kita juga akan ditanya, apa yang akan kamu kasih ke Indonesia? Jadi kita harus jadi seseorang yang open-minded dan juga nationalist at the same time. Terus yang ketujuh, practice a lot with your mentor, termasuk mock interview. Jadi kalian nggak boleh malas buat latihan terus, apalagi kalau kalian udah lolos tes administrasi, itu wow banget buat lolos tes administrasi, dan jangan malas buat latihan interview sama mentor kalian. Boleh di next? Nah ini sharing bentar tentang experience aku tahun lalu. Don't be a deadliner, karena tahun lalu aku baru tahu ISMA Hamin 2 minggu sebelum ditutup. Jadi aku akhirnya SKS, sistem kebut semalam, belajar Duolingo lewat Teacher Look. Itu ada di YouTube namanya Teacher Look kalau kalian mau belajar juga.
itu benar-benar kayak satu hari itu 8 jam karena aku benar-benar ngejar gimana pun caranya aku mau ISMA gitu kan. Agak memaksa sih, tapi nggak apa-apa. Kita harus memaksa sambil berdoa teman-teman. Nah kayak gitu, terus having maximum 3 mentors itu kayak maksimalnya biar kalian nggak bingung pakai sarannya tuh yang gimana gitu. Kalau kebanyakan takutnya bingung, sarannya ini A, sarannya ini B, sarannya C, terus kayak beda-beda semua, aku harus yang mana gitu. Itu jangan sampai. Jadi maksimal 3 mentor menurut aku. Terus yang ketiga itu prepare your documents really well including imatrai. Jadi jangan sampai kalian lost gitu, lost in translation sama dokumennya. Kayak dokumennya harusnya ada 6, ternyata kalian cuma kekumpul 5, terus kayak gimana nih cuma 5, terus kalian nggak tahu yang satunya itu apa, jangan sampai ya. Jadi ya kalau bisa di list 1 sampai 6 itu apa, ini contoh aja. Terus karena butuh ematrai, jadi boleh beli ematrai di websitenya karena itu lebih murah juga sih. Terus yang keempat itu make a passport as soon as possible. Karena nanti waktu daftar ISMA itu nggak tahu kenapa, kantor imigrasi Malang tiba-tiba penuh. Tiba-tiba kita harus keluar kota. Aku waktu itu perpanjang paspor itu di Probolinggo. Jadi kayak, jauh banget Probolinggo gitu kan. Jadi kalian harus bisa kayak, kalau bisa sekarang sih, kalau mungkin kalian mau niat daftar dan belum punya paspor, kalian bisa langsung bikin. Atau kalau yang paspornya udah habis, kalian bisa langsung perpanjang. Karena kalau nanti ISMA itu bakal, semua kantor imigrasi itu kayak penuh gitu loh, gak tahu kenapa. Dan setahu aku nanti timelinenya itu agak maju 1 bulan. Jadi pendaftarannya itu Januari sampai Februari. Kalau 2024. Tapi ini masih kabar burung aja. Terus yang kelima itu pray many times and get along with your parents. Ini nggak bisa dipungkiri ya, karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi agama. Jadi kita harus berdoa yang banyak. Dan kalian harus bisa komunikasi sama orang tua kalian. Jangan sampai kalian jadi anak pembangkang gitu. Jangan sampai nanti kalian kayak lagi daftar ISMA tiba-tiba kalian bikin ibu atau ayah kalian sakit hati gitu kan, ngeri ya. Nanti orang tua kalian doain yang enggak itu kan juga ngeri, nanti enggak terima gitu. Jadi pastiin kalian juga minta doa restu sama orang tua, terus juga berdoa sama Tuhan, sama Allah gitu. Jadi nanti yang pastinya output yang kalian terima itu akan sesuai dengan ekspektasi kalian. Next. Ya, sekian dari aku tentang tips and trick ISMA. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan lagi, yang paling keras lagi, yang paling keras ini ya, tepuk tangannya. Oke, untuk ibu narasumber bisa dipersilahkan untuk duduk ke depan karena kita akan ada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kita buka 2 sesi dulu ya. Sesi yang pertama 2 penanya. Saya ulangi, 2 sesi. 1 sesinya adalah 2 penanya. Oke, silakan untuk angkat tangannya terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Ya, 1. Silakan. Ya, ini sebentar ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya mengenai penjaringan ISMA Superclass. Apakah untuk bisa masuk ISMA Superclass kita tuh harus mempunyai nilai skor TOEFL atau IELTS? Karena mungkin ada sebagian orang, yaitu saya sebenarnya mau ikut DIET, tapi karena tadi tulisannya hanya nilai skor IELTS dan TOEFL, saya ragu apakah saya bisa masuk ke ISMA Superclass. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Satu lagi sebelum dijawab ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo. Ini kesempatannya luar biasa ya. Bisa untuk masuk ISMA kita juga ada mentoring. Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah ini satu lagi, oke terima kasih. Ini berdiri kemudian sebutkan namanya, dari prodi apa gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dwi Cahya Putri dari manajemen. Di sini saya mau tanya, kan tadi di saya disebutkan bahwa kita harus mencantumkan apa yang bisa kita giving back ke negara kita setelah kita ikut ISMA. Nah, bisa tolong dijelaskan lebih lanjut lagi, formnya seperti apa sih giving back ke community itu? Tuh, ya, terima kasih. Oke, karena untuk sesi yang pertama ini sudah ada 2 penanya, kita silahkan untuk masing-masing narasumber kita untuk menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertama dari Ibu Hikmah dulu.
Ya. Oke, baik, terkait dengan tadi IISMA Superclass, memang kita melakukan penjaringan ya, karena mungkin tidak semua berminat untuk student exchange ya. Kita menyadari hal itu. Kemudian tadi sudah saya paparkan terkait dengan skor TOEFL atau IELTS. Bagi yang belum ya, saya bilang untuk disegerakan ya. Misal kita buat dasar adalah hasil dari skor sebelumnya. Misalnya, Bu saya pernah tes TOEFL atau IELTS setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu skornya segini gitu. Tapi saya akan mencoba lagi mungkin akhir Desember atau Januari. Nah itu kan bisa. Kita nanti bakal ngasih deadline misal terkait dengan skor TOEFL terbaru. Misalnya pertengahan Januari gitu ya. Sambil kita nyicil untuk draft essay atau dokumen-dokumen yang lain gitu. Jadi tetap dijaring dari skor TOEFL sebelumnya ya. Misal sebelumnya itu IBT-nya terlalu rendah ya. Kita tanya lagi, apakah kira-kira nilai skor IBT kamu bisa ditingkatkan atau misalnya apa sudah pernah belajar lagi atau tes lagi kira-kira kapan gitu. Kalau bagi teman-teman yang berniat ya emang untuk student exchange, tentu kalian kan langsung kepikiran nih, wah aku mau tes TOEFL nih nanti di bulan awal Januari atau di akhir Desember ada nih tes TOEFL. Atau kalian bisa menggunakan metodenya Celia ya, Duolingo test ya, itu bisa ya, itu bisa dadakan juga ya. Dan hasilnya berapa jam Celia biasanya? 48 jam hasilnya bisa keluar. Jadi tidak menutup kemungkinan buat kita akhir Desember itu kita sudah punya nih ya untuk bekal skor TOEFL yang nantinya bakal kita gunakan untuk mendaftar ISMA. Ya, seperti itu. Oke. Dari saudari Celia bisa membantu menjawab. Iya, jadi menambahkan sedikit tadi yang dikatakan Bu Hikmah. Terus juga kalau Duolingo itu sebenarnya agak tricky Bu, karena yang nilai itu AI kan, bukan manusia. Jadi kalau misalnya kalian ada pergerakan sedikit, misalnya kayak lihat keyboard itu nggak boleh lama-lama, karena takutnya diindikasikan mencontek. Terus harus dalam keadaan ruangan yang sepi dan tenang. Aku kemarin tes Duolingo itu jam 2 malam, karena ya cuma jam segitu rumahku tenang gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar make sure, kalau misalnya kalian emang mau Duolingo, jadi kalian harus bisa lebih tenang, terus kalian harus bisa lebih teliti, karena kalau kalian keindikasi mencontek itu nilai kalian nggak bisa keluar kayak gitu, dan harus tes lagi kayak gitu. Oke, tadi siapa yang bertanya? Sudah oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Oke, Ya. untuk pertanyaan kedua, sebenarnya giving back to the community atau to the state, to the country itu gimana sih? Langsung aja kita pakai contoh waktu essay aku kemarin ya. Di situ aku daftar Universidad de Granada, aku ngambil Political EU and Spain, course-nya itu. Terus dia tanya, emang kamu mau kenapa ngambil ini gitu. Terus aku akhirnya jelasin kan, aku waktu itu pernah jelasin di essay karena kalau misal aku orang hukum itu pasti sangkut pautnya dengan politik gitu, nggak beda jauh sama politik. Terus di situ aku pengen mempelajari sistem politik di Spain dan EU tuh kayak gimana. Nantinya aku bisa terapin dan juga aku bisa compare, aku bisa buat research buat nanti kemajuan politik di Indonesia. Terus dia juga tanya lagi, emang gimana cara kamu buat memajukan politik di Indonesia? Akhirnya aku bilang aku mau working with the government, kayak gitu. Jadi sebenarnya contoh realnya tuh kayak gimana sih? Jangan cuma kayak jawaban-jawaban yang pencitraan atau jawaban-jawaban pemanis, tapi dia mau contoh realnya kayak gitu. Apakah menjawab atau ada pertanyaan sambutan? Oke, Atau terima kasih. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau dari Bu Hikmah mungkin ada tambahan, Bu? Oke, jadi sekedar informasi saja, kita kan tadi ada mentorship juga. Nah, salah satu mentornya adalah Celia ya. Jadi nanti buat teman-teman yang aku ngefans deh sama Kak Celia, ya bisa ya. Nanti jadi kita menggunakan beberapa mentor yang handal ya, salah satunya Celia. Mungkin saya juga nanti terjun di situ ya. Karena saya lihat memang IC dari ISMA ini agak hampir sama nih dengan IC dari LPDP ya, karena kebetulan saya juga buka mentor LPDP scholarship ya di YouTube, baik itu di YouTube atau di IG, dan alhamdulillah banyak yang lolos ya, baik itu di dalam negeri atau luar negeri.
Jadi untuk mentoring kita sangat terbuka. Jadi saya harap kalian itu excited gitu ya, karena udah ada fasilitas. Kita dulu jujur saya dulu ikut LPDP pun mendadak sama kayak Celia ya. Ikut ISMA mendadak, nggak ada mentor, tanya ke siapa nggak tahu. Nah itu aja kita alhamdulillah bisa lolos. Nah berarti kita harus menanamkan di diri kita aja ada mentor, berarti kita harus lebih bisa untuk lolos. Atau kita punya kemungkinan besar untuk lolos ya kan. Yang gak ada mentor aja bisa lolos, masa kita enggak gitu ya. Mungkin cukup itu saja Pak Agni, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan untuk 2 penanya lagi. Ada? 2 penanya. Dari sisi sebelah kanan ini. Dari tadi tenang gitu kan, ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Ada? Jadi sudah cukup jelas semuanya ini? Atau ayo dong ada yang tanya gitu. Itu 1, oke sebentar ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nahliatul Khodriyah, saya dari Fakultas Psikologi. Pertanyaan saya mungkin lebih ke Kak Sheilanya karena apa sih kalau kita kan mungkin lebih banyak ke asal keterima ISMA-nya. Nah, tapi kan kita juga perlu pertimbangan untuk memilih kampus. Nah, saran dari Kak Sheilanya itu apa yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih kampus? Selanjutnya yang kedua itu apa saja bottleneck atau tantangan yang Kak Sheila sudah lewati selama sudah di sana? Jadi apakah perlu adaptasi ulang tentang mata kuliahnya atau bagaimana? Gitu aja sih. Makasih. Satu lagi untuk sesi 2 ini, ada lagi yang ingin bertanya? Sebentar, kita biar satu lagi. Mau bertanya Mas? Oh enggak ya? Iya. Oke. Aduh. Yang di depan barangkali mau bertanya? Yang di tengah? Bener ini? Enggak ada yang bertanya lagi? Serius lu ya? Ini enggak ada yang bertanya ini? Oke, silakan dijawab mungkin dari saudari Celia. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Oke, jadi tadi mana yang bertanya? Oke. Iya. Oke. Jadi tadi bagaimana cara memilih kampus ya? Sejujurnya itu agak abstrak, tapi yang pertama itu jelas kalian harus research karena ISMA, Instagramnya kan isma.ri, tapi di situ juga ada Instagram ISMA yang sesuai sama kampus-kampus. Jadi misalnya kalian mau tertarik ISMA di UK, yaudah kalian cari misalnya ISMA Liverpool, ISMA Sussex, ISMA apa gitu, kalian researchnya di sana. Researchnya apa aja sih? Yang pertama itu jumlah awardee-nya berapa? Apakah kuotanya banyak atau enggak? Terus yang kedua jurusan awardee di home university, di Universitas Indonesia. Karena ada temanku dia tuh anak hukum, tapi dia daftar Nanyang, Singapura. Agak matching ya, karena Nanyang kan teknologi banget gitu. Jadi kalian harus bisa sesuaiin jurusan kalian di sini sama nanti yang mau kalian daftar. Kalau misalnya jurusan humaniora itu biasanya di Eropa atau UK kayak gitu. Kalau Amerika tuh lebih bebas sih, dia asal nilai kalian mencukupi aja kalau Amerika itu. Dan itu berat juga gitu. Jadi kuota dan juga jurusan awardee tahun lalu itu perlu banget di research sama negaranya itu sebenarnya well known as apa gitu. Kalau Eropa kan dia terkenal banget sama tourism, terus sama bisnis kayak gitu kan, sama law, sama government kayak gitu. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja, mix and match aja. Kira-kira jurusan yang kalian mau itu negaranya apakah support, apakah univnya ini support kayak gitu. Terus bottleneck di sana. Sebenarnya yang pertama itu aku homesick karena aku besar dan lahir di Malang, jadi aku nggak begitu kemana-mana gitu ya, apalagi kuliah di UB, jadi kayak begitu-gitu aja hidupku sebelum ISMA gitu. Tapi waktu ISMA kayak jauh juga ya Spanyol ini dari Malang, terus aku akhirnya nangis hari pertama, jauh juga ya, kayak nggak bisa sehari sampai, kayak jauh ya ternyata Spanyol gitu. Terus ya udah, tapi besoknya hahihi karena teman-temannya banyak kan, ada 25 awardee kalau di Universitas de Granada. Jadi kayak ya udahlah nikmatin aja, akhirnya nangisnya cuma hari pertama, sisanya hahihi gitu, bahkan nggak mau pulang. Terus yang kedua adalah
Karena perlu diingat Eropa adalah benua liberal yang pastinya banyak hal-hal yang gak kalian saksikan di Indonesia. Jadi kalian harus siap-siap aja, mungkin harus open minded lah ya, harus open minded karena juga nggak semua orang kayak kita, kayak konservatif kayak kita. Jadi kita harus siap-siap nanti apa aja yang bakal kalian lihat di sana gitu. Itu aja sih dari aku. Untuk makanan sama aja, Spanyol juga makanannya 11-12 sama Indonesia, berasa juga bumbunya, nggak kayak yang UK kayak yang cuma garam sama lada aja gitu. Jadi sejauh ini cuma itu aja. Apakah menjawab? Bagaimana? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup ya? Ada lagi? Karena tadi satu penanya, jadi ini adalah satu pertanyaan terakhir ini ya. Satu penanya terakhir, jadi ujungnya inilah, ini spesial ini. Kalau nggak ada penanya terakhir nggak bisa ditutup gitu kan biasanya kan. Jadi harus ada gitu. Ayo satu lagi penanya terakhir. Siapa ini? Mau bertanya? Enggak. Oh, aduh. Mau berangkat ISMA? Mau kan ya? Ya. Oke, satu lagi penanyanya. Nah ini? Enggak. Ya. Bertanya ya? Nah ini boleh nih. Oke, terakhir ini ya. Ini adalah gongnya ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Heni Felisa dari program studi akuntansi. Nah, pertanyaan saya untuk Kak Shelia. Tadi kan katanya habis mengikuti program ISMA banyak feedback yang didapatkan. Nah, feedback apa aja sih yang Kak Shelia ini sudah dapatkan yang terasa langsung lah sama Kak Shelia seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Contoh yang paling, yang sedang terjadi adalah saat ini, aku mendapatkan koneksi baru dan juga networking baru dari Unmer, itu adalah salah satu manfaatnya. Tapi yang kemarin-kemarin itu adalah, yang pertama aku dapat international networking, di mana itu bisa aku buat untuk skripsi, atau aku bisa tanya-tanya nih, kira-kira karena aku skripsinya ambil hukum ekonomi internasional, jadi aku punya teman buat ngobrol, sharing tentang itu, gimana sistem ekonomi internasional di negaranya, kayak gitu. Yang nantinya aku bisa masukin datanya di skripsi aku. Itu contohnya. Terus contohnya lagi adalah, aku waktu itu daftar Kakang Mbak tahun 2023 ini, dan alhamdulillah keterima, dan itu juga karena ISMA, karena aku punya background ISMA, jadinya mereka trusted lah sama aku gitu. Terus yang ketiga yaitu aku kemarin berangkat juga delegasi Taking Perspective di Leipzig, Germany. Waktu bulan Juni itu juga aku berangkat karena ISMA, karena pernah punya background student exchange, jadinya fakultas mempercayai aku buat jadi salah satu delegasi ke Jerman waktu Juni 2023 lalu. Jadi itu yang paling kerasa juga, yang networkingnya itu kita juga seluruh Indonesia, karena awardingnya kesebar di seluruh Indonesia. Jadi misalnya mau ke kota mana itu ada temen, ada local tour guide yang nemenin kayak gitu. Juga nanti mungkin waktu daftar S2 LPDP nanti mungkin auto, enggak auto ya. Tapi kayak karena udah punya background ISMA, tapi jadinya mereka tahu orang LPDP, oh ini pernah lolos ISMA, jadinya mungkin nanti dipermudah. Semoga, Bismillah kayak gitu sih. Apakah menjawab? Menjawab ya? Oke, baik, mungkin saya tambahkan ada ya, tambahan kalau ya. benefitnya kalau dari ISMA itu sendiri, tentu dari CV itu sudah kita ada tambahan ya, ada poin plus. Nanti juga mempermudah kalau misal kita S2, bayangin kita S2 full di cover gitu ya. Dulu saya aja 1 bulannya itu misal di Jogja, dulu di UGM, itu 1 semesternya 20 juta, itu enggak bayar sama sekali ya. Jadi per bulannya 4,7 ya, ada juga yang 5 juta. Sekarang mungkin tahun depan bisa nambah lagi, uang buku 10 juta ya. Meskipun yang dipakai buku berapa sih ya kan. Justru banyak banget manfaatnya untuk kita ke depannya. Jangan mikir cuma student exchange 6 bulan selesai, enggak. Justru dampak setelah itu yang lebih besar ya. Networking, kemudian kita juga bisa jadi narasumber mungkin ya, kita bisa diundang karena nggak semua bisa lolos ISMA ya, nggak semua juga bisa berbagi informasi, jadi mentor, jadi konten kreator, itu juga cuan semua loh ya. Kita itu akan dihadapkan dengan banyak persaingan,
Kita nggak tahu nih nanti kita jadi apa ya, kita kerja di mana. Setidaknya kalau kita punya CV yang bagus, skill yang bagus, networking yang sangat banyak gitu ya, itu akan mempermudah kita ke depannya. Intinya masa depan kita jauh lebih cerah lah ya, kita juga jauh lebih kemana-mana tuh kayak percaya diri gitu ya, dibanding kita misal nggak ada background apa-apa gitu ya. Jadi menambah rasa kepercayaan diri, menambah rasa semangat, optimis ya. Tentunya pola pikir kita pasti akan berbeda juga ketika kita sudah pernah mengikuti program ISMA gitu. Dan selanjutnya akan lebih mudah ya. Tadi saya bilang auto LPDP, ya bisa jadi itu juga ya yang kita nggak tahu. Karena LPDP kan lihat track record kita seperti apa gitu. Pas di ISMA ternyata nilainya bagus, kemudian waktu student exchange ternyata banyak mengikuti organisasi atau networkingnya bagus. Berarti nih anak potensial dong gitu. Nah itu kemungkinannya jauh lebih besar ya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi buat teman-teman semangat, dan saya pengen cek ombak nih, kira-kira yang minat untuk mentoring ya, yang minat untuk ngikutin coaching itu berapa? Coba Ya. angkat tangannya, Angkat tangannya. ya. Kira-kira berapa ya? Jangan ragu-ragu. Jangan karena ragu-ragu ya. Oke, jangan ragu-ragu. semuanya Yang dari berawal sini, dari niat dulu oke. ya. Ayo yang berniat. Oke, Oke, angkat tangannya yang tinggi. Oke, Angkat yang tangannya yang tinggi tinggi, gitu ya. ya. Untuk angkat tangan aja Angkat tangannya yang tinggi, ya. ya. Oke, jadi kira-kira berapa persen nih Pak Agni nih? 200. 200 ya, dihitungnya 2 kali ya. 100% ya. Oke, jadi saya lihat ini sepertinya sekitar 75% ya ada ya. 75% ada ya, nanti semoga untuk IISMA Superclass ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kita juga berusaha intensif untuk itu ya. Kali aja kan di Unmer, IISMA Unmer gitu ya, foto kalian bisa terpampang di depan rektorat itu, bayangin aja ya kayak gitu ya. Jadi mungkin jadi motivasi juga buat kita. Jadi mungkin cukup sekian dulu Pak Agni, terima kasih. Terima kasih. Sesi terakhir adalah foto bersama ya. Tolong jangan pergi dulu, tetapi sebelum berakhir untuk ke sesi berikutnya, sesi foto bersama, saya akan bacakan dulu kesimpulannya Pak. Oke. Kesimpulan pada hari ini adalah IISMA Sharing Session 2 ya untuk tahun 2024. Tadi paparannya juga sudah cukup jelas. Kesimpulannya poin-poin yang harus dilakukan adalah satu, apa coba? Berdoa ya. Ya, berdoa dulu, kemudian mendapatkan restu orang tua. Kemudian yang ketiga, apa? Bahasa Inggrisnya ya, harus punya sertifikat resmi gitu ya. Mulai dari Duolingo, IELTS, TOEFL dan sebagainya yang sesuai dengan persyaratan nilai skornya. Kemudian yang keempat adalah esai. Nah, itu poin pentingnya. Bagaimana melalui tulisan saudara-saudara semua ini menunjukkan diri saudara gitu ya, menunjukkan potensinya, menunjukkan pikirannya, idenya, apa yang di dalam esai tersebut. Kemudian yang kelima, dokumen ya, dokumennya harus lengkap dan dipenuhi, tidak boleh salah. Itu ya, 5 kesimpulannya pada sesi hari ini. Kemudian kita tutup, kita berdoa dulu ya, berdoa. Sebelum kita sesi foto, jangan pergi dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Oke, selesai, kesimpulannya selesai. Oke, silakan maju ke depan semua. Ya, maju ke depan Pak Vicky ini ya. Untuk foto ya. Oh, betul ya. Oke. Ya, semua peserta ya.